Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharana lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah saat ini kita di ujung perjuangan kita selama 10 hari di awal Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah ini. Tanggal 10 Dzulhijjah ini merupakan puncak dari ibadah kita, baik yang berada di Arab Saudi maupun yang berada di tanah air, yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026 ini. Kita masih diberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di Masjid Nurul Huda ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha ini. Idul Adha dinamakan juga dengan Idul Kurban. Id artinya kembali. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagaimana dan seperti apa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Id tempatnya namanya ma'ad dan waktunya namanya mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Ketika kita sudah sampai saatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tepati waktunya. Dan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menepati janji-janjinya akan surga atau neraka untuk kita. Karena itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali duduk di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Idul Kurban. Idul Kurban, kenapa dinamakan Idul Kurban? Kurban berasal dari kata koroba, berasal dari 3 huruf Qaf, Ra, dan Ba. Korba artinya dekat. Maka Idul Kurban artinya kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dinamakan kurban, berarti mendekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Idul Kurban ini
adalah merupakan sesuatu yang sangat fenomenal yang berasal dari sejarah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Ibrahim adalah khalil, orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena sejarahnya dari pertama beliau berdakwah sampai akhir hayatnya, beliau senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika beliau belum dikaruniai keturunan, maka beliau berdoa, Rabbana Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Setelah menikah dengan Sarah, beliau menikah dengan Hajar, dan dari Hajar itulah turun Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah lahir Ismail, lahir pula Ishak dari Sarah. Dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau antarkan Ismail alaihissalam itu dari Palestina menuju ke Makkah Al-Mukarramah, daerah padang tandus, padang pasir yang tandus. Saat itu belum ada manusia, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dan Hajar menuruti apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci kedekatan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan Ibrahim kepada Allah itu pun diuji dengan perintah berikutnya untuk menyembelih Ismail alaihissalam yang masih usia belia itu. Tetapi karena kedekatan Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, dan karena kepiawaian Ibrahim mendidik anaknya, maka perintah itu pun dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecintaan yang lebih dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ibrahim disebut sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ibrahim naik pada tingkat kekasih Allah. Nah, bagaimana jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menjadi kekasih Allah? Bagaimana kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang pertama adalah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepada Ka'bah Baitullah. Di sana ada multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di sana ada Maqam Ibrahim. Di sana ada Hijr Ismail. Di mana ketiga tempat itu adalah tempat mustajab doa. Terlebih lagi mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemarin memasuki Arafah, area yang hanya setahun sekali dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh dunia. Saat ini di antara mereka ada yang sudah sampai ke Mina setelah mereka di Arafah kemarin mereka wukuf, kemudian menuju Musdalifah tadi malam, dan hari ini saat ini ada mereka yang sudah sampai ke Mina dan ada yang masih menunggu transportasi menuju Mina dari Musdalifah. Pada hari kemarin mereka melakukan kontemplasi, mawas diri. Ketika mereka berada di Arafah, bukan sekedar berdiam diri saja, tapi mereka melakukan kontemplasi atau mawas diri atas apa yang telah dilakukan selama ini. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah
hajat-hajat mereka. Artinya ketika kita berhaji, kita menuju pada tempat yang sangat diharapkan oleh semua manusia, di mana di sana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka sampai di Mina, pagi ini mereka sudah berancang-ancang menuju ke Aqabah, lempar jumroh Aqabah atas kontemplasi yang mereka lakukan kemarin, atas mawas diri yang telah mereka lakukan kemarin. Barangkali selama ini ada dosa-dosa yang telah dilakukan. Suara adzan sudah berkumandang, tapi kita masih santai-santai menunggu qomat. Sudah iqamat menunggu takbir, sudah takbir menunggu salam. Kita mau undur waktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali banyak seruan-seruan Allah yang kita tidak lakukan. Di saat itulah, ketika berada di Arafah itulah, mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang mereka hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Arafah menjadi tempat yang mustajab doa. Karena itu jemaah sekalian, berupayalah sekuat tenaga untuk pergi ke Arafah itu. Pergi ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu pergi ke sana. Ini satu sarana mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah melempar jumroh, mereka kemudian berdoa menghadap kiblat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya seorang jemaah haji itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya sampai dia hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat, di mana lempar jumrah itu tidak jauh dari Masjidil Haram, sekitar 5-6 kilo jemaah sekalian. Itu sana kedekatan pertama. Lalu peluang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, bagi kita yang tidak mampu pergi ke sana, bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kesempatan di hari ini, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fashalli li rabbika wanhar, dan sholatlah, kemudian berkurbanlah. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kurban artinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkurban artinya orang yang berupaya untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ingin dagingnya, tidak. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita kepadanya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Takwa kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang berhaji. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang yang haji mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ketakwaan. Orang yang berkurban, dia potong hewan kurban sebelum darah itu sampai ke bumi, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Maka dia pun mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum.
tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita kepadanya. Itu syarat kedua. Syarat ketiga jemaah sekalian, bagi kita yang tidak mampu untuk pergi berhaji dan untuk berkorban pun tidak mampu, maka Allah berikan peluang ketiga kepada kita di tanggal 9 Dzulhijjah ketika jemaah haji mereka berada di Arafah, kita berpuasa di tanah air. Itulah kata Nabi, berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, pada hari Arafah itu, menjadi ampunan atas dosa-dosa kita yang lalu, dan Allah akan menjaga setahun yang akan datang untuk tidak melakukan kemaksiatan yang membawa dosa kita, untuk tidak melakukan perbuatan dosa pada setahun yang akan datang. Inilah jemaah sekalian, ada 3 sarana, 3 kesempatan, 3 peluang kita untuk mendapatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Kurban ini. Bagi yang berkurban, saya berpesan jemaah sekalian, lihatlah hewan kurban yang dipotong. Setelah dipotong hewan kurbannya, menghadap kiblat sebagai jemaah haji. Setelah lempar jumrah menghadap kiblat, mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian juga orang yang berkurban setelah selesai dipotong kurbannya, melakukan hal yang sama, menghadap kiblat dengan doa yang sama dengan jemaah haji. Artinya ini peluang sama antara jemaah haji dengan kita yang berada di tanah air. Kita yang berkurban punya peluang yang sama untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan takwa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang baru saya baca adalah ayat yang mewasiatkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ayat ini sering dibaca oleh para khatib setiap Jumat, setiap Idul Adha, dan juga setiap Idul Fitri, dan pada kesempatan khutbah lainnya. Menjadi satu kewajiban bagi para khatib untuk berpesan takwa kepada jemaahnya. Maka jemaah sekalian, hasil kita mendekatkan diri. Kemarin kita berpuasa, hari ini kita berkurban. Saudara-saudara kita yang sedang berhaji, semua kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah
menjadi satu-satunya bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada Allah, tidak membawa takwa, apalagi yang harus kita bawa? Kita tidak mungkin membawa harta kita. Kita tidak mungkin membawa istri cantik kita. Kita tidak mungkin membawa anak-anak kita yang kaya raya dan sebagainya. Yang kita bawa hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan takwa kepada kita. Sebagai akhir khutbah ini, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa qurbanana wa tamim taghfirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, terimalah kurban kami ya Allah, sebagai sana kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ampuni atas dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami hadir di sini dengan sepenuh hati ya Allah, menyerahkan semua dosa-dosa kami. Apabila ada di antara kami ada yang punya kesusahan ya Allah, berikan kemudahan, berikan jalan keluar yang baik ya Allah. Apabila hari ini ada saudara-saudara kami yang hadir di sini membawa dosa setinggi gunung dan sebesar gunung ya Allah, maka ampuni mereka ya Allah. Dekatkan mereka kepada dan limpahkan kepada kami semua ketakwaan dan kedekatan kepada ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.